Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, senang sekali malam hari ini untuk hari ketiga pendampingan ACE pemula atau unrange yang saya selenggarakan selama 3 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir. Namun demikian, pertemuan ini juga tidak terus berhenti sampai di sini. Kita masih bisa mengadakan sesi sharing-sharing bersama melalui grup WhatsApp yang sudah saya bentuk. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 19, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya nanti diberikan kelancaran dan diberikan berkah untuk semuanya dari awal hingga akhir. Mari sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sambil saya cek kehadiran ya, di sini ada 12 peserta yang masuk di Gmeet ya. Nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya, boleh dong saya pengen tahu nih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini gitu ya. Kalau baru mengikuti 1 kali ini, silakan ketik angka 1 di kolom chat. Kalau ikut 2 hari, angka 2. Kalau ikut 3 hari, angka 3. Silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Freddy baru hari ini ikut. Bu Sri Wahyuni baru hari ini. Bu Rispa sudah 3 hari. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu, saya mau ini. Oh, Bu Yesi baru sekali. Oke, terima kasih Pak Saiful 1. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang baru ikut sekali ini ataupun yang sudah beberapa kali. Nah, Bu Anita sudah 3 kali. Terima kasih. Nah, hari ini Bapak Ibu, meskipun ini sudah sesi yang ketiga, saya akan sedikit untuk mereview apa yang sudah disampaikan di hari pertama dan hari kedua kemarin gitu ya. Nah, di hari pertama kemarin kita mengenal apa itu ACE ya. Jadi ACE adalah sebuah komunitas, jadi bedanya dengan ACT. Kalau ACT itu diselenggarakan oleh assembler berdasarkan hasil kerjasama dengan Kemendikbudrismen. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang ACT itu wajib menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau ACE ini tidak. Kalau ACE ini telah terbentuk sejak lama. Kalau nggak salah kemarin Mas Hasbi pernah menyampaikan mulai 2018 itu sudah mulai terbentuk ACE gitu ya. Nah, ini bebas, boleh pakai akun Gmail, boleh pakai akun Belajar ID. Bahkan saya sendiri untuk gabung di ACE itu saya pakai akun Gmail, Bapak Ibu. Nah, kemudian di ACE ini sangat fleksibel gitu ya Bapak Ibu ya. Di ACE ini sangat fleksibel, jadi apa yang harus kita kerjakan selama menjadi ACE atau Assembler Certified Educator ini, itu tidak ada deadline, tidak ada harus dicapai dalam waktu sekian gitu, tidak. Buktinya saya itu mendaftar ACE itu tahun 2023. Nah, selama 2023, 2024 itu saya nggak tahu ACE itu ngapain sih. Saya udah daftar, saya itu pelatihan, disuruh daftar ACE gitu ya. Sudah daftar pakai kode referral, tapi saya nggak tahu saya harus apa gitu ya. Akhirnya setelah pelatihan saya nggak pernah nyentuh ACE lagi. Padahal saya bikin nih karya-karya di assembler gitu loh. Jadi tapi ACE-nya nggak pernah disentuh. Pada akhirnya di awal 2025 itu barulah saya tahu ada semacam pendampingan seperti ini diselenggarakan oleh Pak Novia dari Lampung. Ada Bapak Ibu yang dari Lampung boleh raise hand atau boleh kasih reaksinya. Nah, Pak Novia ini kasih
pelatihan selama 3 hari juga seperti yang saya lakukan ini, itu untuk mengajak kita para S ini supaya bisa naik level. Nah, disitulah saya baru tahu, oh 2 tahun saya nol unrange-nya itu saya 2 tahun gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa setelah dapat dapat pengalaman dari Pak Novia, akhirnya saya bisa menyusul dan ternyata cepat Bapak Ibu setelah kita tahu trik dan tipsnya gitu ya. Nah, sebentar saya izin untuk menyampaikan share screen dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya akan menampilkan dashboard saya. Nah, Bapak Ibu, nih sambil kita menunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lainnya, kita mau sharing dulu nih Bapak Ibu yang sudah punya akun ACE, boleh kasih tanda atau boleh chat angka 1 yang sudah punya akun ACE atau angka 2 yang belum punya. Oke, Bu Yesi sudah punya, terima kasih. Bu Sri sudah punya, terima kasih. Bu Ina sudah punya. Pak Rido sudah, Bu Anita, terima kasih. Yang lainnya. Oke, berarti sudah punya semua ya sekarang. Sudah, oke, terima kasih. Oh, Pak Edi belum punya akun S ya, Pak Edi ya. Ya, oke, nanti setelah ini kita pandu ya, Pak Edi ya, untuk ke akun S-nya ya. Oke. Nah, sudah banyak yang punya. Sekarang, yang sudah punya akun S, siapa yang sudah mencoba untuk membuat laporan atau mencoba untuk upload laporan meskipun belum di approve? Yang sudah angka 1, yang belum angka 2. Oke. Oh, belum, Bu Eka. Oh, belum. Oke, sudah laporan tapi belum diupload. Oke. Oh, belum. Oke, belum. Nih, boleh kasih alasannya dulu nih yang menjawab 2. Yang menjawab 2 boleh kasih alasannya kenapa kok belum gitu ya. Oke. Belum sempatkah atau belum tahu caranya gitu? Oke, silakan. Oh, Bu Ika, link apa Bu Ika, yang link apa, coba di ini dulu. Oh, belum tahu caranya. Oh, link is-nya. Oke, sebentar Bapak. Sebentar saya ini ya. Link is-nya saya kopikan dulu. Oke, di kolom chat ya Bu ya. Nah, ada https://asblr.com itu untuk ini, untuk masuk di. Oh, biasanya berapa lama? Nggak tentu Bu Sri ya, kadang-kadang cepat sehari 2 hari bisa di-approve, kadang sampai 2 minggu. Ini terakhir di-approve itu tanggal 21. Jadi saya juga masih numpuk ini, masih numpuk laporan-laporan yang belum di-approve. Baik, ini saya mau, boleh ya saya kasih tutorial untuk Pak, siapa tadi yang belum punya akun ya? Pak Edi, boleh ya saya kasih tutorial, siapa tahu nanti Bapak Ibu juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di ACE gitu ya. Saya stop dulu, saya coba untuk pakai akun yang lain untuk mencoba membuat atau mendaftarkan akun yang baru. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, baik. Nah, ini sudah tampil ya share screen saya. Nah, di sini kita langsung ketikkan yang ada di kolom chat tadi ya.
ace.asblr.com ya, langsung kita masuk. Nah, ini Bapak siapa tadi? Pak Edi ya, yang belum punya akun ya, nanti tampilannya akan seperti ini, Pak. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah punya akun nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman awal sebelum kita login di ACE atau di Assembler Certified Educator. Karena belum punya, kita pilih create an account gitu ya. Nah, di sini silahkan dituliskan namanya. Boleh nama lengkap. Itu boleh pakai gelar, boleh tidak gitu ya, bebas ya. Kemudian email pakai email belajar. Karena Bapak Ibu yang punya akun belajar, kalau yang nggak punya pakai Gmail nggak apa-apa. Kemudian ini guru, oke sudah bisa, terima kasih. School name-nya, kemudian country-nya Indonesia. Nah, bikin password ya. Misalnya. Nah, di sini juga ada ini kelas berapa saja yang diajar. Terus ini referral code. Referral code silakan boleh diisi ini. Q, Y, G, V, 19, P, K, L, O. Jadi ini adalah referral code dari akun saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah, yang kemarin saya japri atau mungkin saya sarankan untuk menggunakan referral code ini, maksudnya apa? Ini salah satunya adalah nanti akan nama Bapak Ibu itu akan masuk di dashboard saya sehingga saya bisa mengecek seberapa jauh Bapak Ibu telah mencapai gitu. Jadi saya bisa tahu nih berapa saja teman-teman saya yang masih di unrange, berapa saja yang sudah di level 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin terlewat nih tidak pakai referral code, tidak apa-apa, masih bisa kita pantau di leaderboard gitu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan nanti ketika Bapak Ibu sudah mencapai level 4. Kalau sudah punya level 4 itu Bapak Ibu sudah punya referral code sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu boleh meng-share referral code ini kepada teman-teman yang ACE, yang non-ACE gitu ya. Nah, lalu kemarin ada yang tanya, bedanya referral code yang ada di ACT sama yang di ACE itu apa gitu ya. Jadi, kalau yang kemarin kita dapat referral code dari ACT gitu kan, itu kita gunakan di referral code ACT itu kita gunakan untuk ketika kita misalnya pengimbasan nih, terus ada teman atau peserta mau upgrade akun. Nah, kita kasih referral kode ACT untuk upgrade akun. Nanti Bapak Ibu dapat berapa persen dari pembayaran upgrade akun peserta kita. Nah, kalau ACE ini, referral kode ini kita nggak dapat uang Bapak Ibu, kita nggak dapat persenan, tapi kita hanya dapat 5 poin. Jadi satu orang yang kita ajak menggunakan referral code ini dapat 5 poin. Bedanya di situ. Kalau di referral ACT kita dapat cuan gitu ya. Kita dapat apa? Berapa persen dari pembayaran akun pro. Bedanya di situ. Kalau di ACE referral code-nya kita dapat poin. Itu yang beda. Nah, kalau ini sudah diisi boleh langsung klik register gitu ya. Saya tidak perlu register lagi karena sudah punya ini, sudah punya akunnya. Oke, baik untuk ini, untuk cara daftar sudah ya, sudah paham ya, sangat gampang sekali. Kode referral boleh boleh dipakai, boleh tidak gitu. Cuma bedanya nanti kalau Bapak Ibu pakai kode referral dari saya, nanti akan mendapat, saya bisa mengecek. Nah, di sini contohnya saya bisa ngecek referralnya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Tadi kayak ada pertanyaannya tadi ya. Level 4 berapa poin? Level 4 itu kalau nggak salah 600 poin, Bu. Coba ya saya cek ya. Level 4 itu ini di sebentar di sini. Level 4 itu kita cek di leaderboard ya. Saya suka
ngecek-ngecek di leaderboard sini. Nah, ini supaya bisa tahu Bapak Ibu kita posisinya ada di mana. Nah, ini saya masih di review karena masih ada beberapa yang belum di approve gitu ya. Saya cek dulu level 4. Level 4 terendah ini ya. Sebentar. Paling bawah level 4 600. 600 level 4 600, Bu. Jadi nanti level satunya itu 100, nanti level 2 kalau nggak salah 250 apa ya, atau 200 gitu. Saya kurang hafal, nanti bisa kita cek bersama. Itu, oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi masih bingung ya, tadi ada yang masih belum melaporkan gitu ya, kayak kemarin Pak siapa ya, Pak Ridho, bener, boleh open mic Pak Ridho, 5 besar kita. Ya Bu. Oke Pak Ridho, kemarin baru daftar aja ternyata belum gabung ini pendampingan ya Pak Ridho ya. Iya Bu, baru gabung malam ini nih. Oke, nggak apa-apa. Ini kita review, ini review dari pertama Pak Ridho ya. Nah, Pak Ridho dan teman-teman yang tadi menjawab angka berapa? 2 ya yang belum pernah melaporkan gitu ya. Ayo kita cek bersama-sama. Bapak Ibu yang bawa laptop atau sedang pegang laptop boleh langsung dicoba. Jadi setelah kita masuk di sini di dashboard S ini, di sini ada My Progress Bapak Ibu. Nah, ada My Progress di sini. Nah, ini di sini ini adalah tempat kita. Ini progres kita yang kita bisa mengecek apa saja yang sudah kita upload. Nah, ini total yang sudah saya upload ini ada 154 progres. Nah, apa saja sih yang saya upload gitu ya? Apa saja sih? Nah, yang saya upload, nah itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di task list. Nah, ini Pak Ridho dan kawan-kawan sudah tahu ini belum? Coba sudah tahu kalau ada task Baru list. tahu Bu, aku Bu. Tahu. Oke, ini saya saya kirimkan di kolom chat ya supaya Bapak Ibu bisa ngecek lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah task list. Ini juga saya itu baru tahu di 2025 ini Bapak Ibu. Saya 2023 daftar ACE tapi nggak tahu task listnya, nggak tahu apa aja yang harus dikerjakan. Ternyata di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada task list yang harus dikerjakan oleh para ACE gitu. Nah, ini dalam bahasa Inggris, karena ini dalam bahasa Inggris kita translate aja, langsung klik kanan translate Indonesia karena saya nggak terlalu fasih berbahasa Inggris. Nah, di sini ada 5 poin Pak Bapak Ibu, di sini ada 5 poin, ini bisa Bapak Ibu kumpulkan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di ACE ini sangat-sangat fleksibel. Meskipun di sini tugasnya banyak gitu ya, tapi ini adalah pilihan mana yang bisa Bapak Ibu laporkan, mana yang bisa Bapak Ibu lakukan, silahkan dipilih gitu ya. Misalnya nggak punya LinkedIn gitu ya, nggak usah pakai, nggak usah buat akun assembler, tentulah punya ya. Nah, ini bisa dilaporkan. Bapak Ibu punya akun assembler, laporkan. Kemudian gabung di grup WhatsApp. Nah, ini ada linknya, silahkan diklik kemudian masuk di grup WhatsApp itu, di screenshot, laporkan. Nah, atau ini like halaman assembler di Facebook, nge-like ini ya. Nah, ini boleh nih Bapak Ibu, silahkan dipilih dulu mana yang bisa gitu ya. Langganan saluran YouTube, subscribe aja kan. Nah, pasti sudah subscribe ya, screenshot aja, dapat 5 poin. Ikuti Instagram, screenshot aja gitu ya Bapak Ibu. Ini total kalau yang 5 poin itu ada sekitar 12. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa semuanya dilaporkan, disetujui semua, ini udah 60 poin Bapak Ibu. Ya kan? Udah 60 poin. Ini yang 5 poin. Di sini ada yang 1 kali, ada yang dapat diulang. Nah, kalau yang subscribe, follow itu kan cukup 1 kali aja ya, nggak perlu diulang. Nah, yang mau diulang yang mana? Nah, ini Bapak Ibu posting cerita di Instagram atau di WhatsApp, berapa cerita, 5 cerita di screenshot, jadikan 1. Jadikan 1.
PDF gitu, laporkan dapat 5 poin. Atau kirim postingan di media sosial. Nih Pak Ridho kemarin banyak banget postingannya di medsos ya, boleh dilaporkan maksimal 5 postingan gitu ya. Kemudian mengomentari 10 postingan di medsos. Atau ini kalau misalnya sekiranya ini kok ribet ya kalau harus komentar minimal berapa postingan gitu, enggak apa-apa, ini saya enggak pernah melaporkan ini, kita laporkan yang bisa-bisa aja gitu ya. Nah ini yang 10 poin. Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat sertifikat level 1 ini silahkan dilaporkan dan nanti akan masuk di grup WhatsApp resmi komunitas ACE. Nah adakah yang sudah dapat ini, sudah dapat 100 poin, boleh berbagi, sudah dapat berapa poin yang sudah? Iya mudah ya Bu Eka ya, sangat mudah. Siap gas, bagus ya, ayo digas lah, pasti dalam waktu singkat langsung bisa level 1. Boleh sharing yang di kolom chat mungkin yang sudah dapat berapa poin? 55 Bu Yana, masih nunggu ke 100. Oke, kita tunggu bersama. Enggak harus semua Pak Rido, enggak. Pilih aja yang bisa. Pilih aja yang bisa. Oke, oh Pak Hirman 65. Oke, ditunggu ya Pak Hirman ya. Oke, jadi tadi ada task list banyak itu tadi, sebanyak itu enggak harus semua ya Bapak Ibu. Jadi di sini enaknya di ACE itu, mana yang bisa kita ulang gitu ya, mana yang bisa kita lakukan. Betul Pak, yang lain masih pending saya juga. Saya juga masih pending, ada sekitar 7 atau 8, nanti saya tunjukkan punya saya yang pending ya. Gitu. Ulasan bintang 5 nih yang tadi ditanyakan Bu Rispa ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah install Play Store, di Play Store gitu, kita kasih bintang 5, kita kasih ulasan, kita screenshot. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana? Kayak misi, iya betul, betul. Dan serunya itu nanti kalau misalnya kita udah dapat tambah 1, ayo lapor, tambah 1 lapor lagi gitu Mbak Dita. Ya oke. Nah udah ya ini banyak, ada yang 15 poin. Nah ini yang jadi moderator webinar, ini kemarin saya jadi moderator waktu Pak siapa? Dengan Pak Tri Kusuma itu. Nah ini saya nanti dapat 15 poin nih Bapak Ibu. Sudah saya laporkan tapi belum di-approve. Nah, ini Bapak Ibu sekarang sedang ikut ini ya, hari ini, malam ini gitu ya. Malam ini sedang ikut webinar saya gitu. Bentar kok. Presentasi saya hilang ya. Halo. Hilang, oh enggak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ini hari ini ikut ya, silakan di screenshot Bapak Ibu, screenshot 2, 3 sampai 5 dokumentasi gitu. Nanti silakan di screenshot, bisa dilaporkan di sini. Yang dapat diulang ya, nanti di sini menjadi berpartisipasi dalam acara online atau offline di sini. Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti pendampingan ACE pemula gitu ya, hari Senin tanggal 29 jam sekian. Upload ininya, flyer atau dokumentasinya nanti dapat 10 poin. Itu yang paling gampang, paling cepat. Nah, ini terakhir saya kemarin, ini ya saya cek ya. Nah, mengikuti ACE Meetup yang kemarin itu, kita hari Jumat kemarin. Nah, dari Jumat tanggal 26. Seperti ini deskripsinya. Ini kenapa saya kasih angka ya, ini nggak wajib, tetapi ini karena saya itu pada awalnya pengen mengetahui saya sudah upload berapa kali laporan gitu ya, jadi saya kasih angka di sini. Itu mengikuti ACE Meetup tanggal sekian gitu, nanti ini lampirannya di sini. Ini statusnya masih pending. Itu. Tapi ini saya sudah punya tabungan 10 poin. Terus di sini, nah ini ada yang sudah di-approve, ini apa gitu ya. Ini adalah approve otomatis dari sistem, karena ini nggak ada attachment ya. Ini ada tanda attachment ini atau lampiran. Kalau yang lampiran ini adalah hasil saya yang mengajukan, makanya masih pending, perlu disetujui oleh tim. Kalau yang bawahnya ini langsung di-approve oleh sistem. Ini apa? Kita cek.
Kita cek ya. Nah, ini ternyata kemarin Bu Surya Dwi Sartika, apakah ada di ruangan ini? Nah, ini kemarin pada tanggal 9, tanggal 27, beliau mendaftar IS menggunakan kode referral saya. Saya dapat poin 5. Ini langsung dari sister. Nah, kalau yang saya masih pending ini 1, 2, 3, halaman 2 masih berapa yang 3 ya, yang tadi belum 4, ini masih pending 4, 5, 6, 7, 8 pending ini yang dua saya narasumber, 1 moderator, yang lainnya saya sebagai peserta. Dihitung aja lah nanti kita nambahnya berapa gitu ya. Gitu. Ada yang Oke, Bu Radiah kemarin pakai kode referralnya saya. Nah, di sini Bu Radiah ya, di analisis. Nah, ini referral saya. Nih, yang sudah pakai referral saya ada 70 orang, yang 69 masih unrange. Yang 1 sudah level 1. Kita cek yang sudah level 1 siapa nih? Oke, Pak Yeremia Tambayong ya, ini sudah level 1. Kemudian yang belum, yang masih unrange, nah di sini ada Bu Surya, Bu Susi, nah Bu Mioptiesi, tadi Bu siapa tadi? Bu Radia di sini ya. Nah, gitu. Kemudian di sini. Jadi teman-teman yang kemarin pakai referral saya masuknya di sini. Dari sini saya bisa ngecek. Makanya saya bisa tahu, oh yang sudah level 1 baru 1, yang lainnya belum. Gitu, Bapak Ibu. Tuh. Kalau yang nggak pakai referral saya nggak bisa ngecek gitu. Oke, kayaknya ada yang tanya lagi nih. Untuk tugas ACT lalu di deskripsi. Tugas yang mana Bu Yuana, boleh ini, boleh open mic. Oke, Bu Rini. Untuk yang kemarin tugas 1 dan 2 itu loh Bu, membuat project itu. Project. Iya, bisa dilaporkan. Deskripsinya bikin gini aja, membuat proyek dalam rangka memenuhi tugas ACT. Tugas 1 gitu, langsung diupload PDF-nya itu yang dari yang dikirimkan. Oh, gitu. Jadi kita dapat 2 ya. Ya, kita ada 2. Ya, saya sudah mengajukan lagi 9, masih pending lama, ini sudah 1 minggu. Langsung level 2 itu nanti bisa Bu Yuana. Enggak, belum Bu. Oh belum, oke nggak apa-apa. Baru 1 aja masih menunggu pending, masih di pending. Oke, baik, sambil sharing. Ya, terima kasih Bu. Bu Yana. Monggo sambil sharing dari apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk review materi hari pertama ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau gimana? Bu, izin bertanya Bu. Silakan Pak Eka. Ini kan saya sudah buka S-nya. Untuk mengisi buat akun Acceler Edu bergabung di WA ini, kita harus daftar dulu Bu ya, mendaftar ya di pojok kanan ya, baru bisa. Benar Bu ya? Mendaftar di mana? Di apa namanya nih? Di assembler.com. Oh, yang ini. Ya, yang Bu. Yang S-nya mau nyoba My Progress itu. Iya, Bapak belum daftar ya? Sudah sih Bu, ini masuk, habis itu kan ada submit progress. Itu hanya masukin foto ini aja Bu ya? Iya, foto saja. Oh gitu. Terus untuk di S-testnya itu? Yang mana ini? S-testnya itu untuk contohnya Bu ya, saya pingin. Oh, yang tas list ini? Ya, tasnya. Oh, ini tugas-tugasnya Pak yang bisa dilaporkan. Boleh milih yang bisa. Misalnya kalau saya milih yang paling mudah tadi, mendaftarkan akun itu caranya gimana Bu? Klik aja seperti biasa. Oh, mau daftar akun ini, akun Assembler. Bapak sudah punya akun Assembler Edu belum? Sudah. Nah, kalau itu udah,
Nah, kalau udah, nah kalau sudah punya akun assembler, tinggal ini aja yang bentar, saya bukakan. Akun assembler kan yang ini nih, yang ini nih, yang assembler Word ini. Ini sudah punya Bapak? Sudah Ibu. Nah, ini silakan di screenshot saja Pak. Ini di screenshot bahwa Bapak sudah. Yang di screenshot ditampilkan pas ini akun. Nah, seperti ini. Oh, terus Ibu? Ya. Bagaimana melaporkannya, Bu? Bagaimana melaporkannya? Jadi ini kan sudah di screenshot, Pak. Ya. Nah, kalau cuma satu halaman saja, kalau cuma satu screenshot saja seperti ini silahkan langsung di sini ditulis telah mendaftar misalnya ya. Akun assembler edu gitu ya, ini paling gampang. Ya. Terus choose file tadi, langsung file. Nah ini kan bisa screenshot, PDF atau dokumen. Jadi kalau tadi cuma satu halaman saja, silakan langsung screenshotnya itu aja langsung diupload di sini. Langsung di sini dicari. Berarti untuk pelaporan di tesnya itu kita laporkan di S-Progress Report ini Bu ya? Betul Pak. Misalnya seperti tadi mengikuti acara ini nanti dilaporkannya di sini. Ya Bu ya. Iya betul. Oh, ya. Gitu. Nah, ini Pak, nanti kalau misalnya nih ya, misalnya yang mau dilaporkan itu screenshotnya lebih dari satu. Misalnya Bapak kan ikut kegiatan ini nih. Ikut kegiatan ini yang dilaporkan kan lebih dari satu. Nah, itu Bapak bisa bisa di PDF-kan dulu. Saya kasih contohnya ya sebentar. Saya kasih contohnya. Saya bukakan dulu contohnya. Contoh kalau membuat ini ya. Nah, di sini saya bikin seperti ini. Nah, ini task is saya ya. Task is saya. Ini ada yang 5 poin. Tadi yang Bapak tanya tadi yang kita membuat akun assembler ya. Nah, ini kayak gini. Yang saya. Nah, seperti ini. Ini tadi langsung ya. Kemudian yang 10 poin mengikuti kegiatan. Nah, yang membuat proyek bisa seperti ini. Ini yang buat proyek, bentuknya seperti ini. Ini proyek saya. Ini seperti ini aja. Oh, berarti yang proyeknya sudah tampil di kita buat itu, kita screenshot gitu ya, Bu? Iya. Ini aja. Kalau mau pakai yang tugas ACT kemarin kan sudah lengkap ya, sudah dikemas di Canva ya. Itu juga bagus, boleh. Tapi kalau misalnya kan tidak semua proyek kita itu kita kanvakan ya. Nah, ini kebetulan proyek saya ini enggak dikanvakan. Jadi yang saya screenshot ini. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau misalnya yang ACT kemarin coba saya yang tugas ACT. Tugas ACT sebentar. Ini roadshow ACT-nya mana sih? Nah, ini kayaknya ini ya tugas ACT. Nah, ini kayak gini, Bu. Ini yang tugas ACT. Berarti bisa di-upload itu, Bu? Bisa. Ini dapat berapa poin ya? 10 Kak, nggak salah. 10 poin. Itu. Kalau roadshow bisa, Bu ya? Ya. Roadshow bisa ini. Roadshow yang sertifikatnya bisa, Bu? Sertifikatnya boleh kalau sudah ada sertifikatnya. Waktu ini ini contohnya Pak, ini waktu saya ikut roadshow, belum ada sertifikat, cukup ini aja. Flyernya, ini materinya Pak Robi ya. Nah, ini waktu saya ikut Zoom-nya. Itu. Oh, gitu. Nah, ikut Zoom-nya. Iya. Ini berapa aja mungkin, Mbak? Ini saya ambil 5 atau 6 ya. Cuma sedikit ini. Nah, dijadikan satu di PDF kan seperti ini. Kayak kalau gini, minimal 3 foto bisa kamu? 3 foto yang sempat screenshot ke kegiatannya. Oh, nggak apa-apa. Minimal 3, nggak apa-apa. Boleh. Kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi
di My Progress ini ya mudahnya di ACE itu seperti itu. Jadi tugas-tugas kita itu nggak berat. Yang penting kan dokumentasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pas luring adanya cuma foto, nggak masalah, foto-foto itu aja. Yang penting bisa menunjukkan bahwa ketika foto itu ada misalnya ada muncul di layar LCD-nya sedang ada materi tentang assembler gitu ya, untuk membuktikan bahwa itu memang benar-benar dari assembler. Seperti itu. Oke, ya untuk saya review gimana sebelum kita lanjut untuk materi hari ketiga ini, sesi review sudah bisa dipahami untuk Bapak Ibu yang baru sekali ini ikut atau belum pernah melaporkan di ACE. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita lanjut ke materi yang hari ketiga ini. Kalau saya kanvakan project, boleh Pak, boleh. Nanti kalau di kanvakan projectnya berarti PDF kan kanvanya. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin atau mau ada yang disampaikan lagi? Oke, sekarang nih saya mau tahu lagi reaksinya. Jika Bapak Ibu merasa tugas-tugas di ACE ini mudah, silahkan ketik angka 1. Jika Bapak Ibu merasa sulit, ketikkan angka 2. Mudah apa sulit tugas-tugas di ACE ini? Yuk, mudah kan? Banyak yang 1 ya. Oke. Berarti yakin ini nanti kita akan bisa menjadi ACE level ya. Kadang-kadang 2 juga, ya 2-nya di mana nih Bu? 2-nya lama di approve ya. Enggak, kalau lama di approve itu kan bukan disusahnya ya, tapi kita menunggu kesempatan dari Mbak Vinka dan kawan-kawan. Oh, bagi-bagi tugas yang lain. Belum sempat mengupload gitu ya Bu Yuana ya. Iya, betul. Ya, di ACE sesempatnya, semampunya. Jadi di ACE ini sangat-sangat fleksibel. Kalau Bapak Ibu mau ngebut, mau gas, pas lagi longgar, ayo digas. Kalau pas lagi sibuk, ya udah tinggalin aja dulu gitu, nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi hari ketiga ini ya. Tentu sudah menunggu-nunggu nih Bapak Ibu, terutama yang kemarin sudah 3 kali pertemuan di sini. Jadi agenda kita di malam hari ini kita ada 2 agenda. Yang pertama adalah kita mau mencoba untuk memasukkan aset 3D tapi dari luar assembler gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin kita meskipun di akun belajar gitu kan sudah dapat aset yang banyak, asetnya pro tapi bisa kita ambil gratis di akun belajar ID, tapi juga kadang-kadang kita masih kurang gitu ya. Kok masih ada yang pengen kita masukin di assembler tetapi kok nggak ada gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat atau kita akan mengimport gitu ya, mengimport aset 3D dari link atau dari web di luar assembler gitu ya. Oke, Bapak Ibu boleh di screenshot dulu nih, ini judul kita hari ini gitu ya. Boleh di screenshot dulu, saya juga screenshot ya. Kadang-kadang kalau lagi ngasih materi gini suka lupa nggak screenshot, nah, akhirnya mau laporan bingung saya. Oke, Bapak Ibu, import aset 3D ke Assembler Edu. Nah, di sini aset 3D itu apa sih gitu ya? Aset 3D itu yang ada di library kita Bapak Ibu, yang mau kita masukkan, objek-objek yang mau kita masukkan berbentuk alat peraga 3 dimensi itu yang kita masukkan di editor gitu ya, ada gambar 3 dimensi seperti itu. Nah, di situ ada kadang-kadang kita mendapati di library kita itu masih kurang gitu, terutama kalau kemarin itu saya dapat keluhan dari teman-teman yang ngajar informatika itu bagian-bagian komputer itu masih pro Bu Rini gitu ya. Oh iya, ternyata masih pro, kita nggak bisa langsung pakai gitu. Jadi kita bisa memasukkan beberapa aset dari luar assembler gitu ya. Nah,
Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan Sketchfab. Sebenarnya banyak, tidak hanya Sketchfab saja gitu ya. Tidak hanya Sketchfab saja yang bisa kita gunakan, tetapi sepanjang yang saya yang pernah saya lakukan atau pernah saya pelajari dan saya dapatkan di pelatihan di assembler ini, itu rata-rata teman-teman yang sudah master itu pakai Sketchfab ini untuk menambah aset 3D gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan ini gitu? Caranya gimana? Gitu. Yang pertama adalah kita mengakses link ini, link https://sketchfab.com. Mari kita coba dulu ya. Nanti login dengan Google, kemudian cari aset 3D yang dibutuhkan atau aset gratis yang ada tanda unduhnya. Yuk kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya pakai, karena saya ini mau pakai yang akun Gmail saja karena saya masih belum yakin kalau di Sketchfab pakai ini. Kita pakai Sketchfab ya. Nah, sini sebentar. Oh, belum belum ganti ya sharing saya ya. Ya memang bisa pakai akun belajar, tapi saya ini untuk untuk beberapa web yang kira-kira tidak terlalu berhubungan dengan pendidikan yang tidak resmi itu saya membatasi menggunakan akun belajar ID Bu Yuwana. Jadi untuk ini aja sih, demi keamanan saja sih gitu. Nah, di sini Sketchfab ya. Saya ini kan saya ketikkan di chat ya Sketchfab. Nah, Bapak Ibu silahkan pakai ini, ada di kolom chat ya, kita pakai Sketchfab. Nah, di sini ini kita login dulu, login pakai Google. Bisa sih pakai akun belajar, tapi itu tadi saya demi keamanan untuk beberapa web yang tidak tidak resmi gitu, saya menghindari menggunakan akun belajar. Ya. Termasuk pada awal-awal saya pakai assembler ini kan, assembler dulu belum ini ya, belum ada belum ada kerjasama dengan Kemendikdasmen gitu. Jadi saya mau pakai akun belajar itu masih ragu-ragu gitu. Saya takutnya juga ketika nanti saya mutasi alih jenjang, nanti akun saya gimana gitu. Saya masih ada ketakutan di situ. Jadi saya di assembler itu saya kenal pertama pakai Gmail, termasuk S-nya juga pakai akun Gmail. Gitu. Itu aja sih. Kalau pakai akun belajar boleh silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal di Sketchfab ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada banyak contoh gitu ya yang sudah ada. Nah, ini kita bisa cari. Misalnya kita mau cari apa nih? Boleh kasih usulan. Kita mau cari aset apa nih? Boleh kasih usulan di kolom chat. Kita mau cari apa dulu? Tentang apa? Boleh usul? Atau open mic, silakan. Kita mau cari aset 3D apa yang mau kita masukkan di assembler? Yang kira-kira nggak ada di library kita. Ada yang mau usul? Apa kira-kira yang nggak ada? Atau mungkin dibutuhkan Bapak Ibu lah apa? Oke, kalau nggak ada yang usul, saya coba. Boleh? Oh ya, ada yang. Boleh. Komputer. Oke. Ya, Bu Nadia.
Abstrak and abstrak. Abstrak apa? Ini nih yang di samping mobil itu apa? Abstrak ya, and abstrak. Abstrak, oke. Oke, mengajar. Kita coba cari ya, yang tidak ada di belajar, yang tidak ada di library, coba kita cek. Ini Bu Yesi mau di komputer dulu, nanti kita coba yang Bu Yuwana. Mungkin bisa dispesifikasikan Bu Yuwana, bentuk apa yang ingin ditampilkan. Kita coba satu dulu ya, yang komputer. Misalnya kita cari komputer gitu ya. Nah, ini banyak contoh. Nah, Bapak Ibu silakan disimak ya. Ini ada beberapa gambar, ada beberapa aset yang bisa kita ambil di sini. Karena kita maunya gratis ya Bapak Ibu ya. Kita maunya gratis, kita cari yang ada tanda unduhnya di sini. Nih, ada tanda unduhnya di sini. Ini insya Allah ini gratis Bapak Ibu. Nih, ini insya Allah gratis. Nah, kalau ini nggak ada tanda unduhnya, ini kemungkinan besar berbayar. Gitu. Ini nggak ada tanda unduhnya, kemungkinan besar berbayar. Kita coba cek ya. Kalau yang ada tanda unduhnya seperti ini, kita cek, kita buka. Nah, seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, oh ternyata seperti ini. Nah, seperti ini. Ini komputer PC ya. PC dengan layar tabung ya. Monitornya masih tabung ya. Kemudian CPU. Kemudian ada mouse-nya, ada keyboard-nya. Nah, seperti ini. Ini nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita cek. Kalau yang tadi nggak ada tombol unduhnya. Oh, sebentar. Saya ulang lagi. Nah, di sini kalau misalnya yang gratis itu di daerah sini, di bawah pembuatnya ini berarti ini yang buat Mas Hafiz Muhammad ini ya. Ini ada link untuk mendownload. Ini kalau gratis, ada tandanya download tadi. Itu ada ini Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan yang tadi tidak ada tanda downloadnya, nggak ada tanda unduhnya gini, yang bawah ya tadi ya. Ini kayaknya. Nih. Nah, ini kalau dilihat memang lebih bagus nih. Nah, ada keterangannya. Ini udah jadi hampir seperti di assembler ya, gitu ya. Ini bisa kita putar. Ini 7 apa, casing, 9 apa itu ya. Nah, ini kalau tadi yang berbayar, Bapak Ibu, yang tidak ada tombol unduhnya, ini di bawah sini nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada tombol untuk mengunduh. Ini artinya ini berarti ini berbayar gitu ya. Nah, kita cari yang gratis-gratis aja gitu kan. Nah, misalnya ini ada tombol unduhnya, berarti ini bisa gratis gitu ya. Ini komputer banyak. Kemudian misalnya kita mau ngambil yang mana nih? Bu siapa tadi yang minta komputer tadi ya? Bu Yesi ya? Bu Yesi. Bu Yesi mau milih Ya, yang sebelah mana? Pilih yang sebelah mana Bu Yesi yang mau kita coba untuk download? Yang ini yang tik komputer tuh Bu. Ini mengenal bagian-bagian perangkat komputer. Ini yang unsur dalam CPU, yang nomor berapa? 7. Yang judulnya tik tadi, tik komputer. Ini? Ya. Oke, kita cek ya. Ini TIK komputer KDR. Nah, oh ini ada ininya. Ada download 3D-nya. Oh, ini bentuknya seperti ini nih. Bagus ya. Coba kita download ya. Nah, di sini kita klik Bapak Ibu. Di sini. Bapak Ibu, kalau yang pegang laptop mau langsung nyoba boleh silahkan. Mau nyoba objek yang sama atau objek yang lain sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada pilihan beberapa file. Kita pakai yang GLB. GLB yang bawah yang converted format. Atau yang GLB original. Kalau yang original ini nanti 5 MB. Kalau yang sudah di-convert ini 3 MB. Itu ya. Jadi kita cari yang formatnya GLB. Karena nanti
Studio Assembler itu menerima format 3D-nya yang ekstensinya dari GLB. Misalnya kita ambil yang 3 MB aja ya, yang kecil ya, gitu. Kita download. Langsung download aja, segitu mudahnya kan. Nah, gitu. Kita download, gitu. Kita tunggu. Oke, sambil nunggu download, kita buka Assembler Edu kita ya. Kita buka Assembler Edu. Kita langsung ke editor. Kita nanti mau menyimpan. Sebentar ya, sudah. Baru proses ke download ya ini ya. Oke. Kita tunggu downloadnya. Oke, yang lainnya mungkin bisa sambil tadi apa ya, peralatan MISA ya Bu. Oh, tidak ada Bu peralatan MISA. Apa saja mungkin ada ininya, ada namanya mungkin salib atau apa gitu. Nah, ini kayak gini. Apa Bu Yuana mungkin bisa ini namanya, nama spesifiknya. Peralatan MISA apa aja yang dibutuhkan misalnya Bu? Sibori. Oke, sebentar. Sibori. Mudah-mudahan ada ya. Nah, kita karena ada beberapa, ada enggak? Kayak gini kah, Bu? Cuma ada satu ternyata. Sibori turkesa. Apa sih ini? Saya kurang paham. Kayak gini benar nggak, Bu? Ya, nah, oke. Kayak gini. Ini ternyata cuma satu, terbatas ya. Ternyata beberapa topik ya. Nah, mungkin bisa dicari di tempat yang lain. Tidak hanya Sketchfab, ada yang lain misalnya 3D AR itu ada. Dicari di 3D model yang lain bisa. Tuh, mudah-mudahan nanti ada. Oh, bukan yang itu ya. Oh, ternyata bukan. Ternyata untuk mata pelajaran agama Katolik agak ini ya, agak susah ya. Oke. Ya, ada beberapa keterbatasan untuk mata pelajaran tertentu. Ya, mungkin bisa dialihkan apa ya, materinya tidak harus yang itu mungkin ya, mungkin mengenal sejarahnya atau mungkin mengenal materi yang lainnya. Itu kita cek dulu sudah. Oh, belum selesai terdownload. Baru berapa persen nih? Sebentar lagi. Oke, ambil ini. Oke, agak kesulitan waktu iya Bu. Mungkin ini bisa dikembangkan di apa ya, materi umum yang kira-kira bisa misalnya tentang persahabatan atau tentang bersyukur, itu bisa dialihkan untuk objek-objeknya, tidak harus yang spesifik tentang ini gitu. Karena memang ternyata asetnya sangat terbatas ya. Begitu juga yang agama Islam kemarin itu baru saja karena ada usulan. Oh iya, Bu Yuana mungkin bisa ngasih usulan loh Bu Yuana. Usulan untuk aset 3D. Bu Yuana mungkin bisa kasih masukan, itu nanti dapat poin juga. Kasih masukan di sini. Nanti ya, nanti setelah kita ini. Jadi Pak Ibu di S itu kita bisa mengajukan aset 3D yang kita inginkan. Nanti kalau misalnya tim itu bisa mengakomodasi, nanti bisa kita dapatkan. Karena kayak kemarin itu yang agama Islam terakhir ada update di library itu tentang urutan berwudu. Itu kayaknya ada yang mengusulkan kemarin waktu kita lagi meet up beberapa ya, itu ada yang mengusulkan. Itu bisa kita usulkan. Oke, kita cek ya, sudah terdownload ya. Oke, sudah terdownload. Saya cek di
ini di downloadan saya sudah ada belum ya? TIK komputer KDL GLB sudah ada. Sudah ada. Oke. Mari kita coba untuk membuka assemblernya. Nah, Bapak Ibu sudah tampak di sini dashboard di assembler saya ya, udah ya. Assembler Edu, kita mau memasukkan itu. Kita ke editor, kita klik mulai buat project ya. Kita ke default editor. Tuh, kita masuk. Bapak Ibu izin saya minum dulu ya. Bismillah. Bapak Ibu boleh sambil ngopi, sambil makan snack ya, boleh ya. Kita santai aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kalau mau tanya nih sambil tes. Kita kalau mau masukkan aset 3D, kita klik yang mana Bapak Ibu? Boleh buka mic-nya. Kita klik yang mana sih kalau mau masukin aset 3D? Di gambar upload di bawah. Yang mana Bu? Coba. Gambar apa? Kamar kota paling atas, Bu. Oke, betul. Nah, sambil ngecek. Ini teman-teman ACT, masa iya ya saya tes ya. Oke, ini kurang kerjaan banget. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan di sini ibaratnya nggak ada ya tadi ya asetnya. Kemudian kita di sini, kita kan tadi udah punya aset dari luar ya. Kita unggah 3D custom. Nah, kita bisa unggah. Nah, ini yang sudah pernah saya unggah tentang rumah adat gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang sudah pernah saya unggah gitu ya. Nah, kita mau unggah custom 3D. Tadi formatnya harus GLB gitu ya. Oke, kita cari di download. Nah, di sini ternyata ada TIK komputer. Nah, tadi namanya itu ya. Kita tunggu. Nah, sudah bisa nih, gitu ya. Sudah bisa nih. Kok kecil ya? Kita ke namanya dulu. Tadi apa ya? Komputer. Atau bagian, apa ya? Bagian komputer gitu ya. Bagian komputer gitu. Ukurannya, nah ini bisa kita gedein skalanya seberapa ya, segini aja gitu ya. Kemudian kategorinya komputer ada nggak ya? Nggak ada. Komputer nggak ada. Informatika nggak ada. Apa ya? Stationery. Teknologi. Coba ada nggak ada Pak teknologi. Ya, kalau saya kemarin pakai stationery kayaknya. Stationery. Iya, baru bisa dapat. Oh, stationery. Oke, terima kasih. Stationery kita nggak ada animationnya. Kemudian berikutnya. Oke, nah ini kita ambil gambarnya ya. Untuk apa? Supaya nanti kita tahu ininya, logonya gitu ya. Kita ambil, kemudian kita upload. Oke. Oke, udah nih kita sambil nunggu. Oke, Bapak Ibu ada yang sambil praktek nggak ini hari ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kita mulai cari di Sketchfab tadi, kemudian sampai kita milih gitu, kemudian sampai kita upload di assembler gitu. Kita masih nunggu proses. Sambil nunggu proses Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke.
sambil membuat laporan. Oke, Mbak Sugeng langsung gas bikin laporan ya. Oke, boleh kita sambil ya. Ini masih menunggu. Baru 40%, 68, oke. Ternyata ada lumayan banyak yang harus di-upload ya. Berarti ini, nah ada di mana namanya, di aset tadi itu ada banyak elemen gitu ya. Ini metallic roadmap 1024 PNG. Terus ada yang upload keyboard map PNG. Nah, jadi ini aset dari apa 3D tadi itu memang ada beberapa dari gambar-gambar itu yang disatukan gitu ya. Jadi agak cukup lama untuk uploadnya. Nah, tunggu. Oke, mungkin sambil menunggu bisa sambil kita ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan tadi waktu ini kita cari di Sketchfab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh kita sambil sharing, sambil open mic. Yang mau ditanyakan di luar ini juga nggak apa-apa, misalnya tadi tentang apa ya namanya, tentang upload task list atau apa, boleh sambil kita nunggu. Ini ternyata masih lama. Ya, monggo Bapak Ibu. Silahkan. Mau sharing apa? Tuh. Pak Ridho kemarin sudah diaktifkan akun setahunnya. Halo? Belum Bu, baru dapat yang 3 bulan yang dari sananya, belum dikasih yang setahun. Oh, yang setahun belum? Oh iya, ya bisa dipakai. Ya, ini saya kemarin ini juga saya masih punya akun pro setahun, jadi saya juga yang 3 bulan malah belum saya aktifkan lagi. Saya ada beberapa yang belum ini juga belum saya belum saya ini kan. Oke, Bapak Ibu. Ditabung ya Bu. Betul, ditabung. Oh iya, sambil nunggu ini Bapak Ibu, saya lupa ada presensi ya. Silahkan di ini dulu. Saya stop sharing dulu. Saya sharing ininya. Presensinya saya lupa malahan. Nanti Bapak Ibu terlambat lagi. Nah, ini silahkan di screenshot dulu. Untuk nanti kita presensi. Karena linknya tadi langsung saya bikin langsung saya bikin barcode, jadi saya belum copy linknya. Silakan di screenshot dulu ya Bapak Ibu yang untuk presensinya ya. Boleh di share. Saya share di grup WhatsApp juga. Coba. Sambil ini. Ini esensinya. Sambil nunggu, sudah selesai belum ya? Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Yuana. Tadi saya buru-buru belum sempat copy. Ya, ini kalau sudah selesai terupload Bapak Ibu, bentuknya seperti ini sudah terunggah ya. Nah, kita langsung masukkan ke project saja. Kita langsung masukkan ke project. Oke, sudah muncul ini Bu. Kita bisa
membesarkan gitu ya, ubah ukuran. Misalnya kurang gede, kita bisa mengubah ukurannya. Nah, nih gitu. Kita bisa agak diputar dikit supaya agak manis gitu misalnya. Kayak gitu ya. Nah, kita cek dulu di library-nya. Ada nggak? Nah, sudah ada nih. Tapi kok nggak ada gambarnya ya? Tadi gambar capture-nya belum hari ini. Nah, di sini ya, bagian komputer. Nah, di sini sudah ada, bisa diambil. Nah, itu Bapak Ibu, jika kita mengunggah, apa namanya, mengunggah aset di luar assembler menggunakan Sketchfab. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini sebelum kita lanjut ke materi yang kedua. Ini sudah jadi untuk kita menambahkan atau mengimport aset 3D. Diulang lagi, oke, baik. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi untuk dari Sketchfab. Mulai masuk Sketchfab ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita tadi di Sketchfab di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke sketchfab.com gitu. Ini tampilan utama, tampilan awalnya gitu di dashboard. Kemudian, nah ini akunnya. Ini saya masih bisa upload 310 di sini, tapi saya belum pernah upload karena saya nggak bisa bikin aset sendiri. Jadi kita maunya ambil aja gitu ya. Misalnya kita mau ngambil apa nih? Mau ambil gambar makanan misalnya, makanan supaya bikin lapar gitu. Ya, ini rendang, ada sate, ada bubur ayam, ada kue tradisional. Oh, ini nggak ada ininya, nggak ada tandanya, jadi ini berbayar. Nah, ini mungkin, nah ini ada gambarnya, apa namanya, tanda dolar ya, ini berarti juga berbayar Bapak Ibu. Ini apa nih, lambung. Iya. Apa ini, nasi goreng, susu, teramil, ini apa, ayam kesrut, ini klepon. Bagus nih kleponnya, tapi sayangnya ini berbayar juga. Kita cari yang nggak berbayar. Apa ya? Di atas tadi ada kayaknya. Kita cari. Ini misalnya ya rendang. Nah, kita lihat dulu. Kita cek dulu sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan itu ya Bu. Nah, ini contohnya. Oh, kayak gini bentuknya. Itu ya. Kayak gini. Nah, terus Bu, di sini kita naikkan. Nah, di sini ada download 3D model. Ini kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, ini kita pilih yang formatnya GLB. Ternyata besar. 13 MB atau 15 MB. Kita cari yang lebih kecil gitu ya. Kita cari yang formatnya kecil. Pin 13 MB lumayan besar, kita cari yang di bawah 5 ya. Soalnya nanti apa? Mempengaruhi memori kita di assembler Bapak Ibu. Kita kan cuma punya memori sedikit ya di assembler ya, cuma berapa MB gitu ya. Ini misalnya apa? Coba sate. Kita lihat satenya. Oh, satenya kayak gini. Berapa MB ya, kita cek. Nah, lumayan nih, kecil. Nggak sampai 1 MB. Iya, kita cari yang ini Bu, yang formatnya GLB. Jadi kita yang ada tulisannya GLB, kita download. Gitu. Gitu Bu, untuk downloadnya. Nanti kalau sudah, kita masukkan di Assembler Studio. Nah, kita seperti memasukkan, ini udah kembali ke Assembler Studio ya, coba cek. Nah,
Ini coba ini saya hapus dulu ya, yang awal tadi ya. Komputernya saya hapus, ini karena saya anggap sudah selesai gitu. Nah, kita mau masukkan tadi nih yang sate tadi ya, kita ke 3D, kita unggah custom 3D. Oke, kira-kira terlalu cepat nggak Bu? Coba saya sambil cek kolom chat. Terlalu cepat nggak? Tidak. Oke, terima kasih Bu Yuana. Nah, di sini kita ke sini, nah import file 3D GLB. Kita unggah. Nah, tadi sate ya. Formatnya GLB kita buka. Nah, kalau sudah nih, ini kalau misalnya kita rasa ini kecil, ini bisa kita tambah skalanya gitu ya. Skalanya jadi 2 kali lipat gitu ya. Nama objeknya sate gitu. Kategorinya food misalnya ya. Food. Oke, sudah. Berikutnya kita ambil. Oke, sudah. Kemudian kita upload. Nah, ini kita tunggu. Seperti itu, kita tunggu. Kayaknya lebih sedikit. Sudah. Nah, langsung kita masukkan ke project. Kita cek. Nah, satenya sudah ada di sini. Itu ya, Bapak Ibu, tinggal kita lanjutkan proyeknya. Mau dibikin apa nih proyeknya? Seperti itu. Itu Bu Yuana dan Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengulang untuk membuat ini. Ya, boleh dikasih reaksinya kalau Bapak Ibu sudah jelas. Terima kasih kembali Bu Yuana. Oke, terima kasih. Ya, baik. Materi pertama sudah kita anggap cukup dulu ya. Kita mau menuju ke materi yang kedua, yaitu kita mau, ini Bapak Ibu, kita mau membuat 3D dari generate-nya bawaannya assembler. Saya mau tahu nih siapa yang sudah pernah nyoba. Yang sudah pernah nyoba boleh kasih angka 1, yang belum angka 2. Oh, Pak Sugeng sudah. Oke. Yang lain? Boleh sharing dulu Pak Sugeng, bisa open mic. Halo Pak Sugeng. Oke, halo Pak Sugeng. Pak Sugeng belum. Oh, sambil rapat, oke, nggak apa-apa. Iya, Pak Sugeng sudah berapa kali nih mencoba untuk generate AI-nya? Boleh sambil di chat aja lah. Oh, sudah 3 kali. Berarti sudah pakai BLR Coin ya? Iya, oke. Berarti sudah beli BLR Coin. Oke, baik, kita akan mencoba untuk ini ya, untuk gimana sih caranya gitu ya, atau gimana sih ini siapa kita mau membuat ini ya, materi yang kedua ini kita mau membuat 3D AR dengan generate 3D AI di assembler gitu ya. Ini fitur baru, kayaknya baru di bulan Agustus kalau nggak salah. Ya betul, unggah foto Pak. Jadi ini Assembler telah menghadirkan fitur terbaru yang didukung oleh teknologi AI di sini akan memudahkan kita juga. Tadi misalnya kayak Bu Yuana nih mau cari aset untuk peralatan MISA kok nggak ada gitu ya. Bu Yuana mungkin punya alatnya nih di rumah. Difoto aja gitu ya. Difoto aja kemudian Bu Yuana bisa nih membuatnya pakai generate AI-nya di Assembler gitu ya. 3 langkah mudah fitur ini, cukup unggah gambar pembuatan project dan langsung siap digunakan. Nah, cuma karena ini apa ya namanya
fitur ini selama karena ini masih baru ini ya, ini masih berbayar Bapak Ibu ya. Berbayarnya pakai apa? Berbayarnya ini pakai BLR Coin. Nah, sebenarnya kemarin ya sekitar 9.900 untuk dapat 35 koin untuk bisa membuat satu 3D gitu ya. Nah, di situ jumlah BLR Coin yang dibutuhkan itu sekitar 35 poin. Kalau dirupiahkan tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan 9.900. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu murah apa mahal sih? Gitu. Oke, oh, Pak Eka pakai Tripo 3D AI, boleh pakai itu. Gratiskah Pak kalau pakai itu? Saya tanya dulu. Kalau pakai Tripo gratiskah? Gratis. Wah, keren. Boleh dicoba nih. Oh, pakai koin juga. Pakai koin. Oh, gitu ya. Oke, saya mah belum pernah coba ini yang Tripo 3D AI ini belum pernah coba. Wow, keren. Pakai ChatGPT juga gratis ya, Pak ya. Ya, bagus. Oke, baik. Nah, ini kita mau memanfaatkan yang ada di assembler ya, Bapak Ibu ya. Jadi jumlah BLR coin-nya sekian. Nah, diunggah, kemudian bisa langsung digunakan. Oke, yuk kita praktek. Kita praktek dulu. Oke. Oke, saya pakai sini ya. Kita bisa langsung di sini generate dengan AI. Nah, di sini ada beberapa persyaratannya, Bapak Ibu ya. Tips yang pertama itu kalau bisa hanya satu objek saja gitu ya. Bentar, share screen saya mau nampak nggak sih? Ternyata belum share screen saya ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya tinggal sebentar. Saya ada perlu sebentar. Oh Bapak Ibu, suami saya baru pulang, jadi saya bukakan pintu dulu. Oke, baik. Ini, nah di sini di awal ini kita bisa langsung di sini ya. Kita lanjut. Ini tampilan di awal dashboard assembler edu saya gitu ya. Nah ini contoh. Ini yang di sini, ini contoh hasil generate AI-nya saya, Rahwana. Ini. Saya ambil dari gambar Google gitu ya, kemudian saya remove background, kemudian saya upload. Jadi kalau tadi misalnya Bu Yuana mau cari apa tentang peralatan misal kok nggak ada, Bu Yana bisa difoto
kemudian di remove backgroundnya, kemudian bisa di generate dengan AI ini. Nah gitu ya. Tips yang pertama, pastikan hanya satu objek. Jadi objeknya jangan lebih dari satu. Kalau ini lebih dari satu seperti ini biasanya akan gagal. Makanya diharapkan cuma satu satu gambar saja yang ada di situ. Nah kemudian misalnya saya mau cari gambar di sini, gambar apa ya? Nah, contohnya tadi saya pakai gambar gudeg ini nggak berhasil gitu ya. Saya pakai rahwana yang ini kayak gini. Ini tadi hasilnya begini. Nah, nanti kita klik hasilkan objek 3D. Nah, di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu di sebelah kiri ini. Latar belakangnya harus jelas. Jadi kalau bisa harus bisa di hanya ada satu objek, jadi saya remove background itu di sini. Ini coba sebentar saya ganti aja ya. Kita proses. Kita proses di sini. Ditunggu ini agak cukup lama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan foto, bisa menggunakan gambar gitu ya. Bisa menggunakan ini. Nah, kita membutuhkan kurang lebih 35 koin BLR ya di sini. Nah, kemarin saya punya 500 koin sudah kepake. Sebelum ini saya punya 1000 koin itu gratis ketika awal-awal akun belajar dipakai itu kita dapat 1000 koin sebenarnya Bapak Ibu, tapi terus ada generate AI ini, koin BLR kita harus segera dipakai, jadi harus dinolkan lagi gitu. Jadi 1000 koin saya itu langsung saya gunakan untuk beli aset gitu. Nah ini referensinya seperti ini. Saya setting. Mana nih kok nggak mau naik? Sebentar saya kecilin. Oh belum selesai. Ternyata belum selesai. Baru 77% ya. Kita tunggu. Izin tanya Bu Rini. Ya silakan Pak. Ini apa ini kan kalau pakai ini harus bayar pakai koin itu ya BLR ya? Iya beli Pak. Berarti untuk gambarnya berarti harganya mungkin masing-masing berbeda bisa ya? Enggak, ini untuk satu kali generate Pak. Satu kali generate itu butuhnya sekitar 35 koin gitu. Atau kalau dirupiahkan 35 koin itu sekitar berapa ya? 9.900 kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke, makasih. Ya, oke. Nah, ini kita tunggu ya sampai. Ya, saya belum banyak menyimpan ini karena saya pakai yang akun satunya, Bu. Saya itu karena punya 2 akun ya, jadi kalau misalnya untuk keperluan ACT kemarin saya pakai yang akun belajar. Kalau yang untuk keperluan proyek-proyek yang lain saya pakai yang akun Gmail, karena yang akun Gmail itu sudah School Pro Bapak Ibu, jadi sudah setahun akun sekolah 1 tahun, jadi sayang kalau nggak saya gunakan gitu. Jadi kalau saya pakai untuk jadi yang akun belajar ini memori saya masih full, masih kosong, baru dipakai beberapa gitu. Jadi karena memang punya 2 akun ini ya, kadang-kadang saya
suka lupa ini saya bikinnya di mana ya gitu. Bikinnya di akun yang belajar apa di akun yang Gmail gitu, harus saya cek lagi. Gitu Bu. Jadi memang ini saya kalau di akun belajar belum banyak saya manfaatkan. Wah keren Pak Sugeng. Sudah 81 MB ya terpakainya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan. Saya kenal assembler itu 2023 gitu ya. Jadi waktu itu saya tanya sama trainer saya gitu ya. Ini sebaiknya saya pakai akun belajar apa akun Gmail. Waktu itu juga disarankan pakai Gmail aja Bu. Nanti kalau pakai akun belajar Ibu pindah jenjang, kita belum tahu ke depannya bagaimana. Waktu itu begitu. Oke lah, saya pakai akun Gmail. Akhirnya pakai akun Gmail, saya upgrade akun untuk akun Pro setahun. Waktu itu kita patungan ya, patungan berapa orang itu saya kurang lupa. Itu terus akun Pro setahun. Nggak tahunya tahun ini terus ada kerjasama dengan Kemendikbudristek. Akhirnya mau nggak mau kan terus pakai akun belajar kita bikin akun lagi gitu. Baru 55% masih lama. Ya, sudah ada di ruang murid, betul. Di lab mayanya juga ada. Kemarin sudah di launchingkan gitu ya. Assembler Edu bisa kita akses di situ. Dan ruang murid itu kan kita nggak harus akun belajar ya. Bisa kita akses. Oke, ini masih menunggu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi Bapak Ibu. Bolehlah nanti kapan-kapan kita coba yang apa ini tadi Pak Eka dari Tripo 3D ya. Coba nanti saya ini. Ya, boleh ya, sharing Bu. Pak. Boleh sharing boleh, Pak. Boleh. Ini saya juga lagi ini buka kebetulan Ibu. Kalau posnya saya lagi online ya. Oke. Bapak pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop Ibu. Oh, boleh share screen juga boleh Pak. Boleh, siap Ibu. Oke, ini saya berbagi ya Bu ya, tapi ya, ini sudah saya kenalkan beberapa. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini sambil nunggu ini masih lama. Gitu. Oke, monggo Pak kalau mau share screen. Kelihatan Ibu? Sebentar. Oke, baru proses. Ya, oh ya. Ini salah satu yang sudah jadi Bu ya. Ini saya gunakan biasanya untuk membuat 3D yang belum ada atau belum difasilitasi di Assembler Edu. Jadi dia gambar 1D ini. Nah ini Bu. Nah ini kita gunakan nanti 3D-nya masuk ke Assembler Edu. Ini apa nama? Ada lagi satu Bu Messi, cuma Messi hasilnya kurang begitu memuaskan. Nah ini ada yang berwarna Bu ya. Ini yang saya bilang tadi poinnya Bu di pojok kanan ini 225. Nanti kalau kita dapat kita dikasih 300 poin dulu. Setiap generate itu 25 poin. Nah, gitu. Kalau ulang misalnya, tadi dulu ya. Ini kebetulan saya juga lagi buat bahan ajar tentang sistem peredaran darah Ibu. Jadi kemarin jantung sudah ada, pembuluh darah saya buat juga dengan ini termasuk darah. Nah ini saya lagi menyusun sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil. Oke, keren. Buatnya di sini ya, saya coba aja Bu ya. Saya karena ini pakai apa namanya Bu, Google Meet, share-nya kayaknya beda-beda Bu ya, presentasi yang lainnya. Saya coba lagi Bu ya. Nah ini Bu. Nah ini Bu. Nah ini Bu ya, sudah kelihatan Bu ya? Iya. Oke. Nah, di sini ya,
Ini dia, ini setiap generate itu 25 Ibu, nanti daftar, tadi saya buat linknya sudah, nanti kita single image Ibu. Nah ini, klik ini aja, nanti kita disuruh masukkan image-nya, klik image, setelah itu, nah kita tinggal pilih gambar yang mana. Nah misalnya ini, saya ulang lagi Bu ya, yang screenshot 8D ini. Nah ini Bu ya. Ini yang 1D, nanti tinggal di generate 25, nah seperti ini. Nunggu sampai 100%. Oke. Jalan. Ini lagi proses. Nanti hasilnya seperti yang tadi, Bu. Cuma ini pakai, nanti kalau sudah habis poinnya, kita bisa pakai akun yang lainnya. Jadi Atau itu poinnya tadi ya 350 tadi gitu ya. 300 Ibu. Tapi kalau saya kemarin sudah berhenti pakai Bu ya, bukan berhenti karena sudah habis, saya diamkan akunnya. Kalau nggak salah 1 minggu tuh Bu. Lagi dia nama sendiri Bu. Yang ini dah kemarin kan sudah habis ini. Sudah habis ini, habis itu saya stop buatnya, diam dulu. Saya coba buka lagi, kok nambah lagi 300 poin. Oke gitu ya. Oke baik. Terima kasih Pak Eka. Oh ya itu generate ya. Jadi dari foto juga bisa ya Pak ya? Bisa Ibu. Bisa dia. Oke. Iya. Selamat bergabung Bu Hani. Ya, nanti hasilnya dalam bentuk GLB juga. Bu. Ya, GLB nanti tinggal diupload ke assembler Edu-nya. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Pak Eka. Wah, keren ya. Jadi, nah di sini Bapak Ibu kita belajar bersama ya. Ternyata ada hal yang belum saya ketahui. Bapak Ibu ternyata sudah pernah punya pengalaman yang lain. Kita bisa saling sharing. Jadi kita tambah wawasan, kita tambah ilmu. Terima kasih Pak Eka. Ya, kemudian ada yang tanya nih. Mengusulkan yang belum ada gimana ya? Oke, ya nanti ini ya, nanti kita coba ya. Kemudian Pak Sugeng, next pelatihan 3D yang bergerak Bu Rini, cara beli pakai apa? Oke, 3D yang bergerak sementara ini saya belum pernah mencoba membuat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya saya sudah dapat materi lebih dulu sih bisa kita sharingkan, atau nanti mungkin Pak Sugeng bisa mendapatkan materi ini lebih dulu juga bisa kita sharing bersama, kita buat sesi untuk berbagi lagi ya. Kalau assembler enak, mudah dibayar, bayar di Alfamart. Oke, kita pakai QRIS juga bisa Pak. Gitu. Oke, kalau tadi yang Pak Eka tadi itu kita dapat poin itu untuk ketika kita login atau sign in ya Pak ya. Terus kita jadi kayak nggak bayar tapi kita dapat gitu ya Pak Eka ya. Boleh dipastikan lagi Pak Eka. Ini Bu, poin tadi itu. Oh, poin karena kita login nih. Ya Ibu, daftar dulu Bu, daftar dulu. Setelah daftar, pakai gunakan Gmail biasa. Misalnya nanti dapat poinnya 300 di awal. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu itu ya mungkin ada cara yang lain ya kita untuk generate 3D-nya boleh kita coba. Oke, Bapak Ibu ini sudah selesai ini generate AI-nya yang di akun saya. Nah, hasilnya kayak gini. Lucu ya, ini rawanannya jadi gemoy gini. Tapi ya memang lucunya di 3D kayak gini ya. Nah, oke, dari depan dari belakang gitu ya. Kita mau publikasikan. Kalau dia sudah selesai, kita bisa dipublish. Kita publikasikan dan bagikan. Bisa kita langsung buat proyek. Langsung kita masukkan ke proyek kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu. Berproses. Nah, ini langsung masuk di proyek kita. Udah jadi deh, gitu ya. Kita sudah jadi nih bikin generate AI dari ini. Dari gambar. Ini gambar saya ambil dari internet, dari Pinterest tadi.
kemudian saya remove background, kemudian saya masukkan di tokoh warna gitu ya, bisa kita besarkan. Nah, kayak gini detailnya dari belakang, dari samping, oke, dari depan kayak gini. Nah, ini sudah selesai kita generate-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi tentang generate AI-nya Bapak Ibu. Kita tinggal ngikutin aja yang ada di assembler. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, ini saya jawab pertanyaannya Pak Febri ya. Pak Febri atau Ibu ini? Kalau mengusulkan yang belum ada gimana ya Bu? Ya, oke. Kalau mau mengusulkan, mari kita lihat di task list ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengusulkan aset 3D yang belum ada di assembler gitu. Untuk mengusulkan aset 3D yang belum ada di assembler, kita lihat di sini. Di bagian yang 10 poin, ini, sarankan daftar aset 3D. Ini kita bisa klik. Nah, di sini ada tautannya di sini. Langsung saja request 3D. Nah, sudah muncul. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung, ya saya punya ide gitu ya. Nah, ini langsung kita pilih ya, kita sebagai guru. Nah, objek apa yang akan dimasukkan? Misalnya saya objek penari atau objek tokoh wayang wong misalnya gitu ya. Klik cus. Nah, kalau punya referensinya misalnya, atau mungkin saya objek makanan khas Yogyakarta misalnya. Oke, Yogyakarta. Nah, terus tipo lagi. Nah, Yogyakarta misalnya gudeg ya. Nah, saya punya gambar gudeg misalnya. Nah, bisa kita usulkan di sini, Pak. Ya, kalau sudah kita next. Nah, tentang apa? Tentang apa? Food ya. Food and nah, kita submit. Nah, kalau sudah, ini kita screenshot. Boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini sudah diusulkan. Kita dapat 10 poin gitu. Kita usulkan di sini. Kemudian kita laporkan di task list, di dashboard kita. Seperti itu Pak Febri untuk cara kita mengusulkan yang belum ada. Jadi kita punya data dulu ya, apa yang akan kita usulkan. Oke, seperti itu. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau di-sharingkan lagi sama-sama Pak Febri? Ada yang mau di-sharingkan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu ya. Presensi kita buka sampai besok. Oke, ada yang mau sharing lagi mungkin? Atau mau tanya? Pak Rido, Bu Yesi, Pak Edi, mau bertanya boleh, mau sharing boleh, atau mau berbagi pengalamannya boleh. Silahkan. Ya, monggo. Oke, oh sudah. Oke, terima kasih Pak Rido. Sudah paham ya Pak Rido ya? Setelah ini langsung gas ya Pak ya. Langsung gas upload ya, supaya nanti langsung dapat poin banyak. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini materi kita untuk hari ini itu tentang bagaimana mengimport dari
dari aset 3D sampai membuat di Generate AI-nya Assembler Edu. Nah, tadi ada tambahan dari Pak Eka, terima kasih, menggunakan fitur yang lain gitu ya. Menggunakan fitur lain, kita bisa membuat aset yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, ini dashboard ACE ini menjadi link yang penting ya, jangan lupa untuk di bookmark gitu supaya Bapak Ibu nanti kalau mau nyari tentang ini bisa langsung ketemu. Nah, untuk leaderboard ini bisa kita cari lagi. Mungkin nama Bapak Ibu ada di level sini. Bisa dicari namanya di sini sudah dapat berapa poin. Ini poin 90 ya. Coba kita cari yang poin. Tadi ada yang poin 65-an. Mungkin ada di sini. Tadi yang 65. Siapa saja. Nah, kita bisa cek di sini. Suhirman nih masih on review ya Pak Hirman ya. Oke, ada tadi yang 55. Oke. Kita bisa cek di sini. Bisa ini sudah dapat. Ya, monggo. Gimana Pak? Itu kalau kirim tugas-tugas kita di S-nya itu kira-kira berapa hari di approve, Bu? Oh, enggak tentu Pak. Biasa. Enggak, silakan Bu Yesi Biasanya, kalau mau ini. Paling kadang-kadang kalau pas cepet Pak itu sehari bisa, pas kebetulan ya, pas lagi di jadwal, pas lagi jadwal. Kita baru upload hari ini, kebetulan besok pagi timnya baru pas jadwalnya approve ya langsung gitu. Tapi ini sudah terakhir itu kita di approve di tanggal 21 Pak. 21 sampai sekarang berarti sudah berapa hari ini? Sudah 8 hari ya. Sudah semingguan belum di-approve lagi. Tapi kita sabar aja dan nggak usah nunggu di-approve Pak. Kalau kita ada langsung tambah gitu aja. Kalau kita nunggu di-approve baru kita nambah lagi nanti kelamaan. Jadi kita sambil nabung gitu ya Pak ya. Misalnya ini saya perlihatannya punya saya ini ya. Saya terakhir di approve itu tanggal 20 September ini yang saya upload 20 September ini terakhir di approve. Ini yang saya kirim tanggal 23, 24 ini belum di approve sampai sekarang. Terus tapi saya tetap upload terus gitu ya. Saya tetap upload terus meskipun yang kemarin belum di approve, saya tetap upload lagi, nggak apa-apa. Nanti akan dicek satu persatu sama Mbak Vinka dan kawan-kawan. Gitu Pak. Makanya ketika di sini saya level 4 dan 5 karena saya upload terus gitu ya. Nah, makanya ini dalam jangka waktu 1 hari ini udah naik 2 level ini saya. Nah, ini lihat nih. Saya Januari 2025 baru level 1. Juli baru mulai level 2 gitu. Kemudian ini Juli level 3 tanggal 21, level 4-nya 28 Agustus, level 5 langsung di 29 Agustus. Level 6 kemarin tanggal 15 September. Itu Pak. Jadi kita nabung aja terus, kita nabung nanti siapa tahu pada waktunya di approve kita sudah langsung naik level gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Rini. Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, adakah Bapak Ibu yang mau open kamera kita foto bersama ya untuk sesi terakhir? Kita di sini. Oke, ada Pak Rido. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Kita foto bersama ya. Mari kita buka kameranya yang memungkinkan saja. Kalau tidak memungkinkan untuk buka kamera, misalnya sudah sudah pakai pakaian dinas di rumah gitu, boleh. Ya, kita pose gini Pak. Assembler ya. Huruf A. Ya, kayak gini. Oke.
Oke, boleh. Nah, hanya gini, oke. Karena saya sambil pencet ini ya, saya gini aja. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Iya. Satu lagi, boleh kasih ini? Oke. 1, 2, 3. Oke, ini bapak-bapak saya ajak. Saya ajak pose bergaya Melayu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ambil dokumentasi, nanti bisa kita laporkan untuk sesi ini. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa untuk isi presensi ya. Presensi sudah saya share di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk di Gmeet ini masih bisa menyimak di rekaman yang nanti akan saya mungkin besok pagi saya akan share untuk hasil rekamannya karena biasanya renderingnya agak lumayan lama, ini hampir 2 jam gitu ya. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan sesi ketiga pendampingan S pemula atau unrange yang saya selenggarakan, kita cukupkan. Kemudian saya sudah izin sama Mbak Vinka untuk grup kita ini akan terus berlanjut sebagai grup komunitas S September 2025. Jadi nanti kita sudah punya komunitas kembali di sini dan di situ nanti kita bisa sharing. Nanti suatu saat mungkin Pak Sugeng ada materi baru tentang assembler yang bisa didapatkan lebih dulu, mungkin bisa sharing atau mungkin kita bisa sharing cara membuat cara membuat proyek di mapel masing-masing. Kita bisa saling sharing lintas mapel, kita bisa buka warung bersama Bapak Ibu. Jadi kita istilahnya di S itu kalau kita berbagi seperti ini istilahnya buka warung ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada yang mau buka warung, mau berbagi, boleh kita agendakan, kemudian bisa menggunakan akun Gmail saya untuk kita melakukan Meet, atau mungkin ada yang punya Zoom Pro juga bisa kita gunakan bersama-sama, bisa kita sharing berbagi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mari kita akhiri untuk sesi kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kelancaran, memberikan momen yang menyenangkan di malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sikap sempurna, berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dalam 3 kali pertemuan ini banyak salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang saya lakukan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita lanjutkan lagi sesi berbagi kita ngobrol-ngobrol kita melalui grup WhatsApp. Jadi harapannya kita tidak perlu live dari grup WhatsApp ya. Setelah ini kita masih bisa sharing-sharing lagi, bisa saling bertanya, bisa saling memberikan inspirasi sesama S dan sesama anggota ACT gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat.